Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Isnainia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2030208. Saya perwakilan dari kelompok Hukum Perdata kelas A yang beranggotakan Inayatul Husna dengan NIM 2030208, Aprilia Dwi Herlita dengan NIM 203020079, Misbahul Muniro dengan NIM 203020072, Rizky Wandalista dengan NIM 203020092, dan Anidia Marela Putri dengan NIM 203020049. Dalam video kali ini kami akan memaparkan istilah-istilah asing dari hukum perdata. Baik, mari kita simak videonya. Istilah asing dari hukum perdata yaitu ada delivering delivery, yaitu penyerahan, merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu varying atau expired, kedaluarsa, lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu busbearing atau bargaining, yang artinya pembebanan. Yang ketiga yaitu Zeklechtrecht, hak kebendaan, hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Selanjutnya yaitu Personlich Recht, hak kepribadian, hak untuk menggunakan harkat martabat manusia, jiwa, tubuh, kehormatan dengan leluasa. Yang selanjutnya yaitu Personlich Recht atau hak yang bersifat relatif, yang mana semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangkan perutangan tersebut timbul dari perjanjian undang-undang dan lain-lain. Istilah Latin selanjutnya adalah Grundrecht. Nah, Grundrecht ini adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yang artinya pemilik tersebut itu dapat menikmati, dapat menggunakan, dapat mengambil manfaatnya, dan yang terpenting adalah dapat mengambil hasilnya. Selanjutnya adalah Besitz. Besitz adalah hak penguasaan atas benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dialihkan atau benda yang dapat dipindahkan, yang artinya hak tersebut itu dapat dipindahkan atau dapat dialihkan. Contohnya adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selanjutnya adalah Zekerlichrecht, yang artinya hak kebendaan yang memberikan jaminan. Nah, ini adalah kebalikan dari Grundrecht, yang artinya pemilik itu tidak mempunyai hak untuk menikmati, menggunakan, mengambil manfaatnya, dan mengambil hasilnya, tetapi hak tersebut itu bisa dijadikan jaminan hutang. Selanjutnya adalah Zaak. Dalam bahasa Belanda, Zaak mempunyai arti benda. Jadi, orang Belanda kalau ingin mengatakan benda itu, yaitu dengan kata Zaak. Good. Good dalam bahasa Belanda artinya benda yang sifatnya itu berwujud. Nah, benda berwujud sendiri mempunyai arti benda yang ditangkap, benda yang bisa ditangkap oleh panca indera, yang bisa dilihat dan yang bisa dirasakan. Selanjutnya adalah mala prohibita atau malum prohibitum. Ini istilah Latin yang mengacu pada perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Contoh dari malum prohibitum sendiri yaitu white collar crime, yang biasa disebut dengan tindak pidana ekonomi. Selanjutnya ada rens, yang berarti benda yang hak sifatnya tidak berwujud dalam bahasa Belanda. Ada dwingen, yang artinya hukum benda yang bersifat memaksa, serta dwingenrens, yang artinya asas hukum pemaksaan. Onrechtmatig daad, yang berarti perbuatan melawan hukum. Misbruik van rens, yang artinya tidak ada penyalahgunaan hak, serta orendelik, perbuatan menggunakan hak itu yang tidak masuk akal, artinya tidak ada kepentingan yang berharga. Lalu saya akan melanjutkan penjelasan mengenai istilah-istilah dalam hukum perdata. Yang pertama ialah Besitz, yang mempunyai arti penguasaan atas benda. Lalu corpus artinya hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai. Selanjutnya ialah animus, artinya hubungan yang dikehendaki oleh orang yang menguasai benda
di mana orang tersebut haruslah sudah dewasa yang secara langsung tidak ada paksaan, secara sehat pikiran, yang tidak berada di bawah pengampunan. Lalu, Tehsertel artinya perintah pengadilan supaya untuk menghentikan gangguan pemulihan dalam keadaan semula, yang dimana tuntutan dalam ganti rugi. Selanjutnya yaitu The Quadro artinya penguasaan atas benda secara jujur. Lalu The Quadro artinya penguasaan benda yang tidak jujur. Rationalis, yaitu kata benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak meliputi benda yang sudah ada pemiliknya ataupun yang belum ada pemiliknya. Acquisition, yaitu memperoleh penguasaan dengan menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan original atau penguasaan. Designer, yaitu orang yang menguasai benda untuk sementara waktu. Saucing Arrest, yaitu putusan Mahkamah Agung Prancis dinamakan. Arrest Hogwarts, yaitu putusan Mahkamah Agung Belanda dinamakan. Burenrecht, yaitu hukum tetangga adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga. Originalrecht, yaitu hak milik itu sebagai hak pangkat. Abgeleitrichten, hak yang artinya hak lain itu tidak lebih dari hak turutan. Mededinging, pengaturan yang ada, yaitu pengaturan secara khusus mengenai harta peninggalan sebagai harta milik bersama, dikatakan milik bersama. Levering, yang artinya penyerahan benda. Transfer of ownership, yang artinya penyerahan adalah perbuatan yuridis yang mengalihkan atau memindahkan hak milik. Title, syarat-syarat penyerahan yaitu harus ada alas hak. Zeklik, harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.